Untuk kuliah penyakit pada respiratory disease ada 2 topik yang besar ya, satu infectious disease, satunya non-infectious disease. Dicoba aja ya, nanti kalau ternyata terlalu lama kita pending untuk yang non-infectious disease. Tapi kalau cukup ya enggak apa-apa dilanjut. Karena slide-nya sudah saya kirim ya, jadi mudah-mudahan bisa baca sendiri. Ini untuk infectious disease, jadi kalau respiratory tract itu dari mulut kan ya. Kalau di paru atau di masalah di spesialis paru ya, jadi yang memang kita bahas sekarang lebih ke lower tract-nya, batasnya adalah trakea. Trakea ke bawah ya. Jadi trakea itu paruan sama THT. Untuk struktur anatominya kayak gini ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri bahwa anatomi dari sistem pernapasan dimulai dari mulut, hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan, trakea, kemudian baru bercabang ke bronkus dan paru. Kemudian cabang dari bronkus sendiri ada 23 ya. Jangan sampai salah ya, 23 cabang hingga ke alveolus. Bronkus utama, kemudian bronkus primer, bronkus sekunder, tersier, sampai ke bronchiolus alveolaris, baru ke alveoli. Alveoli itu kecil ya, jadi ukurannya mikron sehingga memang tidak tampak menggunakan mata. Jadi bisanya kita menggunakan mikroskop, di mana alveoli itu adalah struktur balon yang memang dia bisa kempes ya. Ketika ada inflamasi, maka inflamasi itu salah satu tandanya adanya penumpukan dan debris kan ya. Otomatis alveolus itu terisi oleh cairan sehingga udara itu tidak bisa masuk ke alveolus. Alveolus yang tidak terisi udara akan terganggu proses difusinya. Difusi itu adalah suatu hal pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana proses itu apabila ganggu dan efeknya adalah sesak napas. Ini adalah jenis-jenis penyakit yang kompetensi 3 dan 4 ya. Yang pertama adalah akut bronkitis akut. Jadi suatu radang pada trakea dan bronkus. Ini adalah inflamasi pada saluran napas besar. Kenapa di sini ada statement ladder airway? Karena ada infeksi atau inflamasi pada saluran napas kecil. Jadi ada 2 hal. Nanti kalau udah infeksi saluran napas kecil, sudah lebih susah lagi. Inhaler tidak bisa masuk. Mikropartikelnya hanya sekitar 60 mikron, kurang ya, nggak bisa masuk. Untuk penyebabnya, terbanyak adalah virus dan bakteri. Virus yang dimaksud yang sering adalah influenza, kemudian adenovirus, rinovirus, ya pilek dan respiratory syncytial virus, dan lain sebagainya. Mungkin COVID ya juga bisa. Bacterial infection contohnya adalah Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Bordetella pertussis, kemudian Streptococcus, dan lain sebagainya. Untuk faktor yang pemberatnya adalah pasien dengan chronic sinusitis, pasien PPUK, karena ada masalah di obstruksi kan, otomatis dia akan bermasalah juga pada saat bronkitis akut. Dasarannya udah susah napas, jadi memang nggak bisa seperti orang normal. Pasien yang sudah mengalami irreversibilitas dalam hal masalah paru akan menjadi lebih susah sembuh bila dia terkena infeksi. Kemudian ada asma, bronkiektasis. Bronkiektasis ini salah satu tandanya adalah gambaran seperti honeycomb ya. Honeycomb appearance pada gambaran ronsen. Kemudian ada immunocompromised smoking, kemudian perokok aktif dan pasif ya, polutan, alkohol,
dan lain sebagainya. Mold ini jamur ya. Untuk tipe dari temuan dari akut bronkitis, yaitu adanya gambaran seperti infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian gambaran yang lain, misalnya sesak, batuk, ya, batuknya lebih ke grog-grog. Dan bronkitis biasanya ada tanda dari wheezing. Kemudian untuk organisme penyebab bronkitis juga bisa menyebabkan pneumonia. Jadi adalah suatu kesatuan ya, dari atas turun ke bawah. Flu yang tidak sembuh jatuhnya ke akut bronkitis ke pneumonia cepat aja nih. 1 hari udah bisa jadi pneumonia. Ditambah lagi struktur paru ya, dari bronkus cabang yang pertama. Untuk kanan kan lebih pendek daripada kiri, sehingga memang kanan lebih mudah terinfeksi. Kemudian untuk riwayat sakitnya, ada demam, malaise itu lebih ke lemes ya. Kemudian ada batuk, batuknya bisa kering, bisa produktif, dan kadang wheezing. Ingatlah bahwa suatu masalah di bronkus atau di jalan napas atau di saluran napas, tandanya adalah wheezing. Ketika masalahnya itu ada di parunya, tandanya adalah ronki. Ronkinya bedanya apa dengan masalah jantung? Kalau ronki di paru, ronkinya kasar. Kalau ronki di jantung, ronkinya itu halus. Jangan sampai salah ya. Untuk physical assessment-nya, biasanya demamnya sumar-sumar. Kemudian bisa juga RR-nya naik, tapi tidak senaik pneumonia. Batuknya biasanya 3-5 hari. Bisa juga lebih dari 20 hari. Kemudian dahaknya purulen, dan biasanya masih ada pilek. Untuk tesnya, kita bisa cek kultur dan tes drug sensitivity dari dahak. Gold standard apapun dari infeksi pada masalah paru, sakit apapun itu, adalah ditemukan kumannya. Bila memang kita cenderung masalah ke bakteri, maka kita harus kultur menggunakan media apapun. Kalau bakterinya gram, medianya agarnya agar ke gram. Kalau arahnya ke TBC, kita bisa cek BTA atau TCM dahak. Ya. Kemudian untuk terapinya tentu antibiotik. Nomor 1 menggunakan antibiotik berat spektrum. Yang kedua, bila hasil kultur sudah keluar, kita bisa menggunakan hasil itu. Jadi keluarnya kan antibiotik yang cocok sama kumannya apa. Diagnosisnya menjadi et causa apa, gitu ya. Kalau misalnya kumannya udah keluar, otomatis dia bisa keluar hasilnya. Misalnya akut bronkitis et causa, kumannya apa, gitu. Kemudian kita bisa memberikan obat demam kalau dia ada demam. Kemudian karena dia masalahnya di bronkus, takut wheezing itu digedein ya, kita menggunakan bronchodilator, salbutamol 100 mikrogram, menggunakan inhaler boleh. Jadi macam-macam ya, bisa pakai nebul, bisa juga tablet. Kalau antibiotik ini boleh tak, asalkan kita udah fix ke arah antibiotik ke arah kuman. Kalau kita kira-kira ke arah virus, misalnya demamnya dominan, batuknya tidak produktif, kemudian monositnya tinggi, kita tidak perlu menggunakan antibiotik. Antibiotik tuh hati-hati karena memang banyak sekali komplikasi. Contohnya ke ginjal, jantung, kemudian liver, dan lain sebagainya. Untuk kronik bronkitis, biasanya pada pasien akut bronkitis yang sebetulnya dia belum sembuh, tapi terkesan sembuh. Kronik bronkitis ini lebih dari 1 bulan. Ya, kalau kronik bronkitis, biasanya tanda-tanda akutnya sudah tidak ada. Tetapi pada saat di ronsen, muncul semua. Tanda dari kronik bronkitis diantaranya batuk lama, produktif. Kalau sudah kronik bronkitis, maka kita bisa berikan antibiotik.
Komplikasi yang paling sering adalah pneumonia. Pneumonia itu lebih berbahaya, mematikan ya. Kemudian kalau pasien akut bronkitis ya pulang ya, tetapi kita harus KIE bila memang pasien ini masih sakit dalam waktu lebih dari 2 minggu, bisa disuruh kontrol ke kita lagi. Kemudian pneumonia. Pneumonia ini banyak banget ya. Ada karena virus COVID ya, ada karena bakteri, ada karena TB, ada karena bakteri-bakteri jenis lain. Apabila sudah masalah ke komplikasi, maka kita harus aware. Virus sangat kekinian, saya kira. Banyak sekali tren tentang virus. Sayang sekali kita nggak bisa ngecek fase cepat. Tapi kita lihat pasiennya tuh bisa kok. Kelihatan painful, demamnya tinggi, badannya nggak enak semua. Kemudian batuknya tidak produktif, cenderung nyeri dada. Kemudian ronsennya jelek, itu virus. Sebentar aja bisa jadi ARDS, hati-hati. Virus tuh cepat meninggalnya. Tetapi ketika dia sudah sampai fase peak, dia bisa turun. Artinya apa? Dia self-limiting disease yang kalau kita sudah melewati fase peaknya dia akan sembuh. Tapi kalau dia tidak mampu melewati fase peaknya, maka dia nggak bisa sembuh. Ya, bisanya malah perburukan dan meninggal dunia. Beda dengan bakterial. Bakterial ini grafiknya naik terus, makin lama makin jelek. Setahun ya akan lebih jelek daripada yang 1 bulan. Gitu ya. Jadi kalau bakterial kita fokus ke antibiotik, fokusnya ke kultur. Sehingga ada yang namanya kultur dan drug sensitivity test. Kita bicara dahak ya karena masalahnya di paru. Kalau kita bicara pencernaan, sampel yang diambil adalah feses. Kalau kita bicara tentang respirasi, sampel yang diambil adalah dahak. Kemudian ada juga lung abscess apabila ini sangat lama berkelanjutan dari bakteri. Bakterinya adalah tipe bakteri yang anaerob, maka dia akan menyebabkan lung abscess. Ya, skenario minggu ini. Kalau misalnya lung abscess-nya bolanya tuh pecah, ya kan dia di dalam bolanya tuh pecah, maka dia menjadi emphysema. Kalau saya bisa kira-kira nanah tuh orang jempol bernanah. Pernah tahu ya jempol udunan itu aja nyerinya kayak gitu. Untuk nanah sekedar 1-2 tetes. Emphysema ini nanahnya sampai 2 liter. Terbayang kayak apa parunya. Yang hati-hati adalah pasiennya sepsis dan meninggal dunia. Kemudian tuberkulosis dan mikobakterial lainnya. Ini ada banyak ya, MOTT, mikobakterial non-tuberkulosis. Ada infeksi jamur. Jamur itu banyak sekali ke paru ya. Hampir setiap hari saya menemukan kasus ini. Dan cacing. Cacing yang ada di paru. Biasanya Ascaris. Ini contoh dari infeksi virus. Bisa SARS ya. SARS ini ada kelasnya banyak. Ada corona, ada macam-macam. Dia biasanya berubah. Makanya kenapa virus itu sangat susah kita capai proses penyembuhannya karena dia mudah sekali mutasi. Untuk jenis-jenis virus ada H5N1, H1N1, ya, flu burung, ada flu babi, ada COVID, ada juga MERS. Kalau MERS itu Middle East ya. Dia penularannya lewat unta. Kalau avian itu dari unggas. Kalau satunya itu babi, ya. Tanda gejalanya yang paling ekstrim, nyeri kepala. Ini nggak sekedar nyeri kepala ya, sakit sekali. Virus tuh painful, rasanya kayak dipukulin orang 10. Pegal-pegal nih bukan sebatas pegal-pegal kayak kalian habis diklat tuh nggak seperti itu. Nyerinya tuh kayak dipukulin dan rasanya di dalam tubuh tuh ada banyak sekali hal yang mengganggu. Bisa diare,
bisa demam, meriang, batuk, nyeri telan, nyeri dada. Kemudian penyebarannya droplet, muncrat, ngomong, aerosolik ya, jadi kontak dekat, dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah pada paham. Itulah mengapa kita kalau ngobrol sebaiknya berjarak minimal 1 meter. Kalau ini ada memang jurnal yang menyatakan bahwa terpapar dengan area yang secara tidak langsung mengenai kumannya atau virusnya, kita bisa juga terkena. Patogenesisnya itu ya, jadi mereka COVID itu punya spike mahkota. Mahkotanya ini yang mutasi terus. Sekarang mahkotanya beda lagi. Ini sekarang namanya JN1 kalau nggak salah. Kemarin ada webinarnya. Beda lagi. Jadi yang sekarang sedang outbreak ya di Singapura, Malaysia, Thailand, sama Filipina kalau nggak salah. Yang meninggal sudah lumayan banyak. Ini varian baru. Ini akan terus berlanjut, berubah terus seiring dengan perkembangan iklim. Patofisiologinya, pokoknya dia karena punya spike. Spike itu kebetulan reseptor liganya cocok ya sama S2. S2 itu ada di macam-macam kalau di tubuh kita. Ada di jantung, ada di ginjal, ada di mana-mana. Dan yang paling sering adalah di jantung. Itulah kenapa orang yang sakit jantung cenderung lebih mudah tidak selamat daripada orang yang tidak memiliki komorbid. Selain itu juga masalah-masalah komorbid yang lain juga sangat berpengaruh. Dia juga bisa menyebabkan kekentalan dari darah melalui coagulable state ya. Jadi ada ketidakseimbangan trias-Virchow dan lain sebagainya sehingga terjadi stasis dari pembuluh darah. Aliran darahnya tidak oke. Makanya kenapa dia menjadi mudah sekali hipoksemia. Tahu-tahu dia desat. Ya, tahu-tahu dia desaturasi, saturasinya tahu-tahu ketahuan 80, tahu-tahu dia itu karena stasis ini tadi. Ya, ini lihat ada di mana-mana itu. Kemudian untuk degree dari COVID dibaca sendiri ya. Untuk ini manajemennya memang bila virus goalnya adalah lebih ke vitamin dan meningkatkan imunitas. Tapi ada juga antivirusnya. Antivirusnya biasanya menggunakan remdesivir ya. Antibiotiknya menggunakan azitromisin atau levofloxacin. Karena itu adalah antibiotik yang sering digunakan di sistem pernapasan. Ini adalah terapi untuk COVID. Kemudian terapi dari ini ya macam-macamnya silahkan dibaca sendiri. Remdesivir atau favipiravir. Remdesivir itu tidak ada oral. Favipiravir itu tidak ada injeksi. Ini adalah patogenesis dari COVID, di mana dia diterima oleh reseptor S2 itu, kemudian dia namanya virus itu sebetulnya dia bukan suatu hal yang hidup ya. Dia itu hidup segan mati tak mau. Kalau diam dia nggak aktif, tetapi ketika dia sudah nempel sel inang, maka dia menjadi aktif dan berkembang biak, bereplikasi. Bereplikasinya tidak seperti bakteri, tetapi replikasi itu lebih parah, lebih banyak daripada bakteri. Pencegahannya ini ya, jadi tolong diterapkan etika batuk dan bersin, pola hidup sehat, makan makanan cukup dan seimbang. Itu gambaran dari COVID, satu hari bisa menjadi separah ini. Ini adalah suatu ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, separah ini. Putih artinya alveolus tidak terisi oleh udara, sehingga yang hitam ini terisi udara, yang putih ini tidak terisi udara. Terbayang berapa persen yang aktif alveolusnya. Makanya dia mudah sekali meningkat. Ini ada pneumonia.
Pneumonia itu ada macam-macam. Ada CAP. CAP itu pneumonia komunitas. Pneumonia yang terjadi di masyarakat itu CAP. Ada pneumonia nosokomial, yaitu pneumonia yang didapat dari rumah sakit sama yang didapat bila pasiennya habis pasang ventilator. Ini ada syaratnya. Masuk harus fotonya normal. Masuk fotonya normal, ngamar dua hari, terjadi perburukan respirasi di foto ternyata pneumonia, sah diagnosis pneumonia. Ini batuk lama di ronsen pneumonia, masuk ke CAP. Dulu ada yang namanya HCAP, sekarang sudah digugurkan. Ini macam-macam ya. Pneumonia itu bisa low baris, bisa atipikal, bisa juga pneumonia nosokomia. Ya, untuk bakteri-bakterinya silakan dihafal sendiri. Pneumonia itu adalah suatu penyakit lanjutan dari bronkitis akut, di mana dia pasti sudah parah. Triasnya adalah batuk, sesak, dan demam. Tidak ada salah satu tidak sah diagnosis pneumonia. Ya, batuk, berdahak, sesak napas, dan demam. Ada tambahan lagi yaitu nyeri dada, kemudian ada peningkatan leukosit, ada peningkatan urium, dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan, tapi yang trias tadi wajib ada. Untuk mekanisme dari ini adalah suatu kegagalan dari apa ya? Upaya pembersihan nasal, trakeobronkial, dan alveolar. Jadi dia suatu ending pneumonia. Pneumonia sebentar lagi menjadi gagal napas, ya. Jadi dia sangat mematikan. Untuk patogenesisnya, biasanya kalau dia sudah radangnya di alveolus, ada sesak napas, kemudian sampai ke asidosis respiratorik, gambarannya ronsennya konsolidasi dan eksudasi, kemudian ada demam, dahaknya juga banyak. Nah, kalau bronkopneumonia ditambah dengan wheezing biasanya. Ini adalah pneumonia lobaris. Pneumonia lobaris itu artinya adalah pneumonianya di lobus tertentu. Ya, lobusnya kan tahu sendiri ada 3 ya. Kalau di kanan, kalau di kiri ada 2. Nah, dia kotaknya seperti itu. Ini adalah diagnosis dari pneumonia. Nih ya, kriteria diagnosisnya. Ini adalah pneumonia. Pneumonia lobaris tuh kayak gini nih. Pneumonia lobaris. Ini juga lobaris. Ini pneumonia. Kemudian antibiotik yang biasa digunakan, kita menggunakan antibiotik empiris secepat mungkin ya, karena dia resiko gagal napas, sehingga kita harus main cepat. Dan tentu bila memang dia kriterianya derajat sedang dan berat, kita bisa MRS-kan. Alur untuk penanganan CAP, ini ya, jadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik lab radiologi harus bunyi pneumonia, ada infiltrat air bronkogram. Jadi infiltrat yang membentuk suatu alur dari bronkus. Jadi dia infiltratnya titik-titik yang membentuk suatu gambaran bronkus. Nggak bisa infiltrat doang, nggak bisa, nggak sah. Tapi dia infiltrat yang forming air bronkogram. Air itu udara ya, udara dan bentukan udara yang titik-titiknya itu menjurus di suatu bronkus. Kemudian di situ ada skor PSI dan GURP 65 yang tadi silahkan dibaca sendiri. Ini adalah PSI ya, yang tadi saya sampaikan, ini silahkan dihafalkan. Ini wajib tahu. Dokter umum pasti akan mengisi ini bila ada pasien pneumonia. Ini adalah severe pneumonia. Jadi ketika ada pneumonia, kriteria IDS-ATS perlu mencari kriteria minor dan mayor. Bila didapatkan minimal
dua kriteria minor atau satu kriteria mayor, maka dia sudah masuk ke kriteria severe pneumonia. Ini sama ya. Manajemennya ini tadi, bila memang dia tidak ada tanda kegawatan, artinya dia batuk pilek biasa, tetapi ronsennya bentuknya seperti pneumonia, maka dia di KRS-kan menggunakan antibiotik oral. Tetapi bila gambaran klinisnya tidak baik, maka kita wajib meng-MRS-kan. Untuk terapinya, secepat mungkin, lama pemberiannya juga harus difikirkan. Jangan sampai kurang dari dosis aslinya. Nggak ada antibiotik pneumonia cuma 3 hari ya, minimal 7-14 hari. Ini adalah suatu faktor resiko untuk resisten obat. Kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Ternyata hasil kulturnya keluar, dia Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa ini suatu kuman yang ibarat kata dia tuh nakal ya, punya anti peluru, sehingga memang gambarannya sangat jelek dan dia sangat mudah beradaptasi terhadap antibiotik, sehingga memang mudah sekali ganti antibiotik. 3 hari aja udah resisten dia sama antibiotik. Ini untuk gambaran antibiotik yang perlu digunakan, ya. Kemudian to switch dari IV ke oral bila stable hemodinamik. Hemodinamik itu TTV ya. Kemudian klinisnya berubah, perbaikan, bisa minum obat, sama GI tract-nya normal. Karena obat-obatan golongan levofloxacin itu sangat berpengaruh terhadap lambung, sehingga sebaiknya tidak ada masalah perut. Pasien juga harus pulang bila stabil, jangan ngendonnya makin lama makin jelek bisa. Ini kriteria stabilnya, silakan dibaca sendiri. Komplikasi dari pneumonia adalah abses. Ini abses yang gambaran di ronsen. Di ronsen ini yang di skenario minggu ini seperti ini ya. Kenapa dia membentuk layer? Karena dia ada suatu bula yang menutupi dan itu adalah gelembung balon. Kemudian bakterinya kan biasanya anaerob. Bakteri anaerob itu membuat gas. Gas dan cairan akan membentuk suatu batasan yang fix, di mana dia akan membentuk suatu garis lurus. Seret. Nah, makanya kenapa dia garisnya sangat tegas. Dan dinamakan suatu gambaran air fluid level. Kayak gini dalamnya keroak ya. Ini udah permanen, nggak bisa diapa-apakan. Bisa juga pleuritis, bisa juga emphysema atau sepsis. Kemudian TB. TB ini nggak pernah selesai. TB kita ini juara 2 ya dunia. Jadi prestasi yang tidak perlu dibanggakan. TB kita nggak pernah selesai karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan adat ya. Adat dan budaya kita banyak kumpul-kumpul. Banyak sekali yang malas minum obat, nggak mau tahu tentang penyakit. Ya lebih ke karakteristik Indonesia lah. Tapi juara 1 dunia itu India, saya kira ya nggak akan nyalip lah ya. Kemudian angka kematian kita tinggi sekali ya, sangat amat tinggi. Terlebih pada populasi yang ada di kota-kota yang ramai ya, padat penduduk. Kemudian ini adalah suatu epidemiologi dari TB ya. Insya Allah jauh ya, tapi ya jangan sampai kita nanti jadi juara 1. Saya kira TB itu besar sekali topiknya, jadi mungkin lebih banyak dibahas waktu LO ya. Bukunya banyak sekali, ada TB itu ada SO, sensitif obat, ada yang RO atau resisten obat. Yang sensitif obat itu belum tentu bisa sembuh, bisa gagal ya.
Jadi kalau yang RO, apalagi orang yang TB RO minum obatnya kalau yang long treatment itu bisa 24 bulan. Sekali minum itu sekitar 18 tablet per hari. Bayangkan, efek samping ginjal dan lain sebagainya itu bagaimana. Separah itu TB itu. Jadi TB ini never ending story ya. Jadinya agak susah. Ini adalah terminologi. Infeksi TB dan TB yang berpenyakit. Infeksi TB itu artinya TB laten, yang TB disease itu yang berpenyakit. Nggak ada gejala, ada gejala. Ya, gambarannya mantuknya positif. Yang ini jelas positif. Kalau ini nggak ada gejala, ronsennya normal, tapi dia mantuknya positif. Terapinya adalah TB, OAT yang TB laten. Ini adalah etiologi TB ya. Saya kira sudah banyak dibahas sama Dokter Citra. Kumannya nakal, punya dinding tebal, jadinya susah nembaknya. Ini ada jenis-jenis Mycobacterium yang lain sama, nakal juga. Dan potensial transmissionnya ya seperti itulah. Jadi sangat mudah sekali menular. Orang yang nyemprotkan bakteri TB, pasien TB batuk. TB-nya itu jatuh ke lantai, lantainya dipel. Kalau di meja nggak kepel, itu ada di situ masih hidup sampai 2 minggu ke depan, saking kuatnya dia. Nah, ini untuk gambaran untuk diagnosis dari TB. Saat ini sudah nggak menggunakan 3 kali ya, jadi dulu kan SPS. Sewaktu pagi sewaktu, sekarang sewaktu dan pagi aja kalau BTA. Tapi untuk mendiagnosis TB, nomor 1 adalah TCM. Untuk guideline-nya, KMK-nya sudah saya bagi ya, sudah saya kasih ke Mas Rizky. Diagnosisnya ini ya, silakan dibaca sendiri. Untuk stage-nya ini, apabila memang masalah tuberkulin tuh mantuk, nanti ada casalnya ya. Insya Allah nanti diajarkan. Tesnya gampang kok, gampang. Tapi ya gitu, sakit ya. Jadi karena dia di bawah kulit, jadi kayak digigit semut, tapi semutnya tuh 1000. Patogenesisnya ini TB. TB itu ada di TB paru, ada TB ekstra paru. TB ekstra paru itu TB yang di paru sudah berhasil di kerangkeng, dia jalan-jalannya secara limfogen. Pada saat imun turun, maka dia bisa bangkit dan menginfeksi daerah sesuka hatinya dia. Ini ada di guideline itu ya, bisa dibaca sendiri ini juga. Intinya adalah tergantung hasil dari TCM adalah suatu alat resistensi dari rifampicin. Artinya, backbone dari OAT adalah rifampicin dan isoniazid. Nah, kalau ternyata sampai akhir pengobatan masih positif, sedangkan rifampicinnya tidak ada resistensi, maka ada kemungkinan dia resisten INH. Jadi hati-hati, meskipun dia hasilnya TB-nya Rifsen, tapi dia nggak sembuh, bisa jadi ada kemungkinan ini. Jadi backbone untuk terapi TB adalah RHZE. Tapi ZE adalah add-on, RH-nya adalah backbone-nya. Ini sama. Oke, ini juga sama. Jadi sekarang adalah pemberitahuan penggunaan cartridge Ultra. Cartridge Ultra adalah cartridge yang mahal. Satu kaset dia bisa mengidentifikasi eh, sampai berapa kuman dalam mikroliter berapa gitu. Saya lupa. Dokter Citra nih yang hafal. Jadi
ada kemungkinan dia hasilnya rifampicin resistant indeterminate akan diterapi TB bila dia tidak pernah menderita TB. Untuk strategi pemberantasan TB nasional ada namanya DOTS, Directly Observe Treatment and Short Course ya. Jangan sampai enggak tahu ya DOTS itu apa. Jadi meliputi 5 komponen yaitu komitmen politik, kemudian dahaknya SP ya sekarang ya sewaktu pagi. Kemudian pengawas minum obat, adanya obat, dan ada pencatatan serta pelaporan. Klasifikasinya ada new case, kasus baru ya, ada juga kasus yang relapse. Atau pasien yang sudah minum obat tapi pindah vaskes. Jadi jangan sampai lupa bahwa pencatatan tuh harus terus berlanjut meskipun pasiennya itu pindah-pindah. Ini hati-hati ya, ini agak susah pencatatannya, agak ribet. Karena kalau misalnya pasiennya itu hilang, misal dia seorang pasien mahasiswa terus dia kembali ke rumahnya, itu kita nyari dari Dinkes akan mencari-cari itu, akan menghubungi. Pengobatan TB tujuannya adalah menyembuhkan, mencegah kematian, sama mencegah rekarensi, mencegah penularan, dan kita bisa mencegah kemungkinan bakteri resisten. Prinsip terapinya ini ya, pengobatan TB 2 bulan menggunakan RHZE, obatnya merah, 4 bulan menggunakan RH, obatnya kuning. Tapi sekarang ini merah dan pink ya. Ini merah juga tapi agak muda. Jadi tergantung dengan blister kemasan dari Dinkes. Semua obat ini ditanggung sama Dinkes ya, bukan kita. Ini untuk panduan yang resisten TB resisten obat segini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung sendiri. Pengobatannya adalah itu ya. Jadi kita sudah nggak ada OAT kategori 2. Kalau kalian mencari literatur masih ada kategori 2, berarti literaturnya lama itu. Dosisnya ini silakan dibaca sendiri. Hafalkan ya. Hafalkan dosis maksimumnya dan sediaan per obat. S ini sudah hampir nggak pernah digunakan ya. Ini kan kategori 2. Jadi hafalkan ini dan ini. Saya jamin ini keluar OSC. Kemudian ini adalah suatu regimen basic untuk menyerang TB. Jadi dia nyerang macam-macamnya ini ya. Jadi mulai dari populasi bakterinya, menyerang resistensinya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali penelitian tentang ini dan penelitiannya sudah skala dunia menggunakan WHO. Oke, ini lanjut aja. Ini, oh iya, untuk OAT, mengapa sangat memilukan? Karena minum obat OAT itu efek sampingnya banyak. Sampai 1 buku membahas mengenai efek samping OAT ya. Yang paling sering adalah pipis berwarna merah karena adanya rifampicin. Nyeri-nyeri tulang pirazinamid. Rasanya kebakar isoniazid. Demam, dili itu drug induced liver injury itu biasanya pirazinamid. Banyak sekali. Kalau mata, telinga itu etambutol. Makanya kalau OAT pada anak itu tidak menggunakan E, hanya RHZ. Kemudian ini adalah suatu monitoring dan evaluasi selama pengobatan, yaitu bakteriologi dicek setiap bulan 2, 5, dan 6. Radiologi, kemudian klinikal, ya klinik itu ya klinisnya, efek samping, dan kemampuan dia bisa minum obat enggak. Nah, ini biasanya respon terapinya seperti ini. Ini ya untuk evaluasi bulan kedua, 5, dan 6. BTA, BTA, BTA ya.
Komplikasinya adalah batuk darah, kemudian efusi pleura, dan pneumotoraks. Karena parunya kan kempes ya. Parunya kan keroak kena unjuk rasanya TB, sehingga memang resiko keroak itu akan menyebabkan mudah berdarah, mudah ngocos, dan mudah kempes. Ini adalah TB ekstra paru. Pengobatannya sama, tapi untuk penegakan diagnosisnya berbeda. Kalau misalnya dahak itu untuk paru, kalau ekstra paru tergantung dari lokasinya ya. Jadi kalau kayak meningitis berarti pakai cerebrospinal. Seperti itu ya. Atau menggunakan PA. Ini adalah treatment result di mana hasilnya ada sembuh, pengobatan lengkap, gagal, meninggal, putus berobat, atau tidak dievaluasi. TB ekstra paru, pengobatannya 9-12 bulan. Lebih lama. Kalau paru, 6-9 bulan. Kalau ekstra paru, 9-12 bulan ya. Kecuali miliar. Miliar itu sudah diklasifikasikan terapinya ke terapi TB paru, 6 bulan. Ini adalah infeksi jamur yang biasa mengikuti, atau ada pola yang mengikuti ke HIV bisa juga ya. Jadi dia jamur itu adalah suatu bentukan pohon di mana dia ada bunga, ada batang, ada akar. Bila untuk menyembuhkan Aspergillus atau langmikosis, kita harus gempur dari bunganya dulu sampai ke akarnya. Ini adalah gambaran dari parasit sakit cacing biasanya ya. Biasanya ya ada masalah di pencernaan, makanya dia lari ke paru. Jarang kalau paru doang ya. Oke, kira-kira dari infeksi ada yang mau ditanyakan, Kak? Belum, dokter. Saya lanjut ke non-infeksi ya, sekalian. Ini yang non-infeksi. Non-infeksi itu lebih sulit untuk didiagnosis. Kalau infeksi itu jelas ya kelihatannya. Kalau non-infeksi ini hal yang susah sekali dicari. Kalau yang infeksi kan kita tergantung dari infeksinya. Misalnya cari bakteri ya kita cari dahanya di kultur selesai urusan. Ternyata virus, ya udah di PCR ya, di PCR ternyata dia virus, ya udah selesai gitu doang. Di TCM ternyata dia positif, ya udah TB, selesai. Jadi obatnya adalah suatu obat yang membunuh, kayak Baygon nyemprot nyamuk, selesai urusannya kan. Memang ada yang bakterinya susah kayak TB, tapi kan dia selesai gitu loh. Tapi kalau non infeksi, wah ini susah sekali untuk sembuh. Bisa seumur hidup ya. Ada obstructive disease, contohnya ada bronkitis kronik emfisema, asma bronkial, kemudian cystic fibrosis, bronkiektasis, sama lain sebagainya. Ini adalah contoh gambaran alveolus. Dia strukturnya kayak pohon tuh kayak batang pohon ya. Ini, nah ini ada bulat-bulat lagi. Tuh, kecil-kecil. Proses difusi terjadi di situ. Nah, kalau misalnya ini gambaran kalau dia ada emfisema. Emfisema itu namanya paru molor. Nah, kalau misalnya dia emfisema, balon yang tadinya kecil jadinya segini. Bayang ya. Jadi balonnya tuh melar gitu loh. Harusnya kan kecil-kecil gini, jadinya melar gitu. Itu adalah emfisematosa. Kemudian ini ada ini Pak, penyakit PPOK ya. PPOK itu dasar literatur dasarnya adalah global apa tuh? Gold tuh apa saya?
obstructive lung disease. Kalau yang di Gina itu asma. Kalau misalnya mau baca, monggo. Tebel banget. Tiap tahun keluar tuh. Jadi ada pembaruan tiap tahun. Nah, kriteria dari PPOK adalah sesak batuk, dahaknya putih, dengan atau tanpa eksaserbasi, gambaran ronsennya ada emfisema, paru molor, ada juga gambaran masalah di bronkitis atau bronkiolitis. Jadi ada peningkatan corakan bronkovaskuler. Biasanya ada radang. Dikatakan sesak. Sesak ini tidak terjadi satu kali ya, Dek. Pasien PPOK itu sesaknya setiap saat. Tidak pernah tidak sesak. Pasien PPOK tuh nggak pernah nggak batuk. Tiap saat dia batuk. Jadi hati-hati, biasanya patokannya adalah dahaknya dia putih. Nah, ini untuk trias dari penyebabnya PPOK, yaitu secara tradisional ya, ya rokok lah, atau asap, apapun, pokoknya dia asap. Bisa juga genetik, bisa juga ada masalah dari dalam parunya. Nah, kalau yang secara pembaruan, ternyata ada istilah ya, ini ada gen yang namanya SERPINA1 yang memang ada permasalahan di situ sehingga dia lebih susceptible ke arah sana. Bisa dibaca ya, saya kira kalau ini monggo nanti bisa diamati sendiri. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan pada saat pleno silakan ditanyakan. Kemudian untuk permasalahan ini tidak akan sembuh. Jadi dia akan meninggal, pasti menurun kondisinya, nggak mungkin sembuh ya. Kalau PPOK itu reversible disease, nggak akan ada fase sembuhnya. Kita bisanya cuman menunda eksaserbasi. Ketika dia eksaserbasi, maka fungsi paru akan menurun. Ini untuk klasifikasinya, ada defisiensi alfa-1 antitrypsin. Ini adalah gen yang sangat viral ya ke PPOK nih, sangat sering terbahas ya. Kemudian patofisiologinya ya karena adanya masalah transkripsi itu tadi yang menyebabkan parunya itu jadi gampang melar. Kok ada yang perokok tuh nggak apa-apa ih, tapi ini istrinya malah yang perokok aktif malah kena. Ya karena ada masalah gen tadi yang membawai ya. Jadi belum tentu. Tapi hampir semua pasien yang kena PPOK itu memang permasalahannya adalah permasalahan asap. Patogenesisnya ini ya, jadi dari asap rokok akan menyebabkan malfungsi dari epitel dan menyebabkan keluarnya lala-lala ini banyak sekali ya. Dan dia akan menyebabkan perubahan atau pemanggilan, pengaktifan dari tetean ini. Ini terjadi secara siklik, terus-menerus sepanjang hari karena rokok tidak pernah berhenti. Sehingga terjadi perubahan-perubahan ini. Kemudian untuk PPOK dan normal, gambaran bronkusnya normal segini, PPOK segini. Bayangkan sesempit ini ya. Untuk gambaran pemeriksaan fisik ya, mulutnya mencucu, gambaran dadanya dada tong, karena dia terbiasa mencari napas. Kan dia sesek terus. Kemudian barrel chest nih ya, dada tong. Kemudian adanya lagi ya, macam-macam ya. Ini ada wheezing dan lain sebagainya. Ini adalah suatu grafik yang menandakan ada perubahan dari paru normal dan PPOK. PPOK itu lebih kecil FEV1 per FVC-nya, kurang dari 0,8. Diagnosisnya ini yang kemarin di spirometri ya. Ini adalah gambaran normal dari paru. Inspirasi, ekspirasi. Ini adalah suatu gambaran obstruksi.
ekspirasinya akan memanjang. Tapi nggak bisa pol, nggak bisa mencapai gendutnya. Ini adalah suatu gambaran dari obstruksi. Inspirasi tidak ada masalah, ya. Ekspirasinya yang ada masalah. Ini adalah gambaran emfisematus lung, di mana hemidiafragma yang harusnya dome shape, dia menjadi mendatar. Paru bisa sepanjang ini, padahal harusnya cuma segini. Ini ada berapa ICS? Biasanya kan cuma 7, ini lebih. Ya, ini diagnosisnya ya, menggunakan macam-macam. Ada juga tesnya menggunakan MMRC dan CAT ya. Untuk mendiagnosis PPOK harus berdasarkan GOLD. Ada kriteria isian MMRC dan CAT-nya sehingga kita bisa menyesuaikan obatnya. Nih untuk MMRC dan CAT. Nah, ini ya. Untuk kriteria diagnosisnya berdasarkan MMRC berapa, CAT berapa, masuk populasi apa. Jadi PPOK populasi A, populasi B, populasi E. Kalau dia meskipun MMRC-nya 0 sampai 1, tapi dia sudah lebih dari 2 kali eksaserbasi sampai ngamar, dia sudah otomatis masuk ke E. Ini adalah diagnosis secara spirometrinya. Silakan dibaca. Ini adalah membuat PPOK stabil, kita bisa meminta pasien untuk berhenti merokok meskipun terlambat, asal nggak makin parah gitu ya. Jadi sebenarnya ya supaya nggak lebih parah aja. Tentu kalau sudah ada masalah anatomis, goalnya adalah transplantasi. Ini tujuan kita mengobati karena suatu penyakit yang irreversible, kita cuma bisa mengurangi gejala dan mengurangi resiko kekambuhan. Biasanya menggunakan obat-obat inhaler golongan ini. Ini nice to know aja ya. Ini lumayan banyak yang dihafal ya. Ini istilah-istilahnya agak berat. Yang jelas ada 2 jenis bronkodilator. Satu beta agonis. Satu muskarinik antagonis. Beta 2 agonis, muskarinik antagonis. Kalau yang fase cepat namanya short, fase lambat namanya long. Fase cepat artinya kurang dari 4 jam, kurang dari 6 jam. Fase yang long artinya lebih dari 12 jam. Kalau PPOK kita bisa menggunakan laba lama. Ya, laba lama ICS. ICS ini kriteria eosinofilnya harus lebih dari 300. Oke. Nih ya, grup E menggunakan laba lama. Bila dia eosinofilnya lebih dari sama dengan 300, kita menggunakan laba lama ICS. ICS adalah inhalasi kortikosteroid. Bronkodilator itu bisa SABA, bisa sama, bisa laba, bisa lama. Kalau grup B tidak ada, ya ini ya MMRC lebih dari 2, CAT lebih dari 10, nggak pernah ngamar yang sampai parah, dia pakai laba lama tanpa ICS. Di review gimana gejalanya, makin parah enggak? Ya kira-kira gimana arahnya? Maka kita harus menyesuaikan obat. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya adalah asma. Asma ini adalah suatu penyakit yang reversible. Kalau nggak ada apa-apa, dia normal. Kalau ada apa-apa, dia kumat. Kalau dia kumat, berarti dia ada masalah. Gambarannya berarti bermasalah. Ada pathological sign-nya. Kalau dia normal, nggak ada apa-apa. Ronsennya normal, nggak ada gejala. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sama aja. Itu adalah asma. Asma itu ada banyak sekali fenotipenya, ada alergi, non-alergi, ada yang late asma,
ada ini with obesity, ada asma in pregnancy. Yang agak susah ketika dia asma in obesity atau asma induced by exercise. Ada orang nggak pernah olahraga, taunya dia ikut maraton 25 kilo, yaitu onset asma terjadi induced by exercise. Kalau alergik, dia dominasi di T helper 2, eosinofil yang tinggi. Obatnya lebih ke steroid. Kalau non alergi, dia T helper 1, asma based on neutrophilic, ya. Ya itulah. Asma itu bisa mematikan. Tapi pas sudah sembuh ya wes kayak nggak ada apa-apa. Tapi pada saat kambuh, aduh luar biasa ini, ekstrim sekali, menyakitkan. Oke, untuk increase probability asmanya ya bisa karena macam-macam, bisa flu, bisa terpapar alergi, debu, kucing ya, serbuk sari, macam-macam, bau rokok dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah flowchart untuk mendiagnosis asma. Ketika ada pasien yang kira-kira asma, kita harus cek untuk ya ini ya, history examination standar lah ya. Nanti dicek spirometrinya. Kalau pada orang normal yang bukan kumat asmanya, logikanya spirometri kan normal ya. Jadi nanti kita geser, kita menggunakan post bronchodilator terapi. Jadi habisnya kita cek spiro, kita tambahi bronchodilator. Lalu kita cek lagi 30 menit kemudian, kita lihat FEV1 per FVC-nya lebih dari 20% enggak. Itu maka dia bisa dikategorikan asma. BEF yang kemarin ya, ini adalah gambaran dari pneumobile yang untuk hasil BEF kita masukkan ke dalam tabel ini. Gina itu memiliki asesmen khusus untuk pasien yang asma stabil. Dulu diagnosisnya adalah asma bronkial, asma persisten, asma remiten. Itu sekarang sudah nggak ada. Adanya cuma 2, yaitu asma stabil dan asma eksaserbasi. Asma stabil itu ada terkontrol penuh, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Ini dasarnya, ya. Ini pasti keluar ujian, jangan sampai lupa baca. Ini ya untuk mild, moderate, dan severe asma yang dulu pernah ada diagnosis ini, tapi sekarang sudah jarang untuk disebutkan. Oke, ini untuk terapi dari asma. Beda dengan masalah PPUK yang masalahnya sudah organnya yang bermasalah, udah rusak. Kalau asma ini dia based on inflamasi. Sehingga gold standard penyembuhannya menggunakan steroid untuk membuka jalan napasnya. Tentu sama bronkodilator, tapi gold standard nomor 1 adalah steroid ya. Kalau PPUK, steroidnya nomor sekian, jadi nggak terlalu perlu ya. Tapi kalau asma nomor 1 steroid. Ada yang namanya controller, ada yang namanya reliever. Seseknya kambuh, kasih reliever. Kalau dia sudah lega, mengontrol dia supaya tidak kambuh, kita menggunakan obat controller ya, golongannya ICS formoterol. Nama dagangnya biasanya Symbicort yaitu. Nih, ya, macam-macam ya. Ada step-step dari naik dan turunnya asma, silakan dibaca. Ini adalah lanjut aja. Ini sama ya. Nanti yang menaik turunkan adalah spesialis paru biasanya. Manajemen lain menggunakan vaksin bronkial termoplasti ya ini nggak ada di Indonesia ya, adanya di Jakarta aja atau di luar negeri. Kita jarang menggunakan invasif sampai kayak gini. Kalau di luar negeri PPUK tuh sampai ditransplantasi deh. Oke, dah. Ini apa lagi? Tumor. Minggu 3 ini nanti ya. Tumor tuh sangat ganas kalau tumor paru tuh. Tumor sama kanker tuh sama ya. Tumor paru tuh sangat amat ganas.
Jadi dia sangat ganas karena biasanya ketahuannya sudah stadium 4. Awal-awal tidak bergejala ketika sudah membesar dan akhirnya kita foto ternyata sudah besar dan masuk kriteria untuk stadium 4. Jadi hati-hati ya. Makanya sekarang diadakan screening tumor paru supaya tidak kepalang tanggung kayak gitu. Tahu-tahu udah stadium 4. Stadium 4 itu udah nggak bisa sembuh ya. Cuman bisa kemo supaya nggak cepat nyebar ke otak, mematikan bila dia nyebar ke otak ya. Angka harapan hidup dalam waktu 1 tahun kalau dia sudah ada stadium 4 itu cuma 22%. Kecil sekali. Ini ada macam-macam dari masalah sirkulasi paru, biasanya ada tromboemboli, ada juga eh, ada juga yang vaskulitis, ada juga macam-macam ya. Ini kor pulmonal. Kor pulmonal tuh biasanya berhubungan dengan PPUK ya. Ini adalah suatu kor pulmonal di mana dia sudah masalah paru yang sudah nyampe membuat masalah di jantung. Karena jantung sama paru itu satu pagar ya, satu torak. Ibarat kata kalau satunya bermasalah, satu rumah punya gawe, tetangganya pasti ikut rewang. Jadi mesti wis ikut-ikut ya. Ini pulmonari edema, beda dengan efusi pleura ya. Kalau pulmonari edema, airnya ada di dalam alveolus. Kalau efusi pleura, airnya ada di cavum thorax. Jangan sampai salah. Kalau ini nggak bisa saya sedot. Kalau yang di cavum thorax itu bisa disedot cairannya. Ini adalah emboli. Emboli itu bermasalah ketika menyangkut ke arteri vena yang gede ya, otomatis dia gampang meninggal. Ini adalah masalah-masalah pada penyakit akibat kerja ya, occupational asthma. Pasiennya itu pekerja di pabrik rokok atau pabrik konveksi, atau di tambang, atau di perkebunan, atau di pabrik ya, di ketinggian, dan macam-macam. Separah ini ya. Jadi dia permanen, goalnya hanya transplantasi paru. Ini adalah masalah di pleura, ada efusi pleura, ada pneumotorak, kilotorak ini adalah lemak, cairannya itu lemak, ada cairannya darah, dan ada fibrosis. Ini pneumotorak, paru yang harusnya kayak gini kempes karena terdesak dari udara. Harus dicubles pakai jarum supaya udaranya bebas ya dimasukkan selang. Nanti ada CSL video sessionnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup ya. Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya belum ada dokter. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak Pleno ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, dokter. dokter. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter.